Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, senantiasa kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan berbagai macam nikmat-nikmatnya yang senantiasa dicurahkannya kepada kita seluruhnya. Terkhusus di sore hari yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala kembali memperjumpakan kita di tempat yang sangat indah ini, guna kita bersama-sama saling mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, satu-satunya agama yang dapat menjadi sebab keselamatan dunia dan akhirat kita. Baik adik-adikku sekalian, di sore hari yang berbahagia ini kita akan belajar atau akan membahas sebuah hadis yang sangat indah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebuah pembahasan tentang cinta. Judulnya adalah Cintailah orang-orang saleh, maka engkau akan bersama dengan mereka di surga. Cintailah orang-orang yang soleh, niscaya engkau akan bersama dengan orang-orang yang soleh yang engkau cintai itu di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang sangat agung sekali, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Sulaiman bin Harb telah menyampaikan kepada kami, dia mengatakan, kami diberitahu oleh Hammad bin Zaid dari Thabit dari Anas radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan bahwa ada seseorang laki-laki datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Dia datang menanyakan kepada Nabi tentang perkara hari kiamat. Kata orang itu, "Ya Rasulullah, kapankah hari kiamat itu tiba?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun balik bertanya kepadanya, "Apa yang telah engkau siapkan untuk hari itu, untuk hari kiamat itu?"
Maka kata orang itu, "Ya Rasulullah, tidak ada yang saya siapkan untuk menghadapi hari kiamat itu. Hanya saja sesungguhnya saya ini mencintai Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam." Maka seketika itu juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Engkau akan bersama dengan siapa yang engkau cintai nanti di akhirat. Engkau akan bersama dengan siapa yang engkau cintai nanti di akhirat." Maka Anas radhiyallahu taala anhu yang menceritakan hadis ini, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Kami tidak pernah merasakan kebahagiaan yang sebagaimana yang kami rasakan ketika kami mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu engkau akan bersama dengan siapa yang engkau cintai nanti di akhirat." Maka Anas radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Saya pun mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Anas radhiyallahu taala anhu pun mengatakan, "Saya pun mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, mencintai Umar radhiyallahu taala anhu. Dan saya berharap bisa bersama dengan mereka ini di surga Allah Subhanahu wa taala, walaupun saya tidak bisa melakukan amalan yang sebagaimana mereka lakukan." Karena amalan tiga orang ini, Nabi, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhu, adalah amalan yang sulit untuk ditiru. Sangat kuat amalan mereka, sangat tinggi iman mereka, sangat tinggi keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Anas radhiyallahu taala anhu mendengar hadis ini, hadis yang sangat agung ini, beliau pun sangat gembira dengan kegembiraan yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Bagaimana tidak? Dia mendapatkan sebuah kabar bahwa dia bisa bersama dengan orang-orang yang sangat kuat imannya itu, walaupun dia tidak beramal seperti mereka. Cukup dengan menghadirkan cinta yang terbesar di dalam hatinya terhadap mereka. Cinta yang terbesar di hatinya terhadap Nabi, Abu Bakar, Umar radhiyallahu taala anhu, orang-orang yang soleh, orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Mereka ini adalah orang-orang yang sudah dijamin akan berada di dalam surga nanti. Sudah dijamin istana untuk mereka. Abu Bakar, Umar radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang sahih, dia sudah memiliki bidadari di surga. Padahal dia belum meninggal, sudah Nabi kabarkan sudah ada bidadarinya yang menunggu di surga. Bahkan kata Nabi, andai kata saya tidak khawatir akan cemburumu wahai Umar, saya akan menyapa bidadarimu itu. Coba perhatikan adik-adikku sekalian, kita bisa bersama dengan mereka apabila kita mencintai mereka itu dengan kecintaan kita yang tertinggi. Bukankah hadis ini adalah hadis yang sangat menggembirakan untuk kita sebagai hamba-hamba Allah, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat lemah imannya? Cukup cinta kepada mereka. Lalu bagaimana cinta itu bisa terwujudkan adik-adikku sekalian kalau kita tidak mengenal Nabi kita? Kalau kita tidak mengenal sejarah mereka, kalau kita tidak mengenal dengan baik bagaimana akhlak yang sangat mulia yang beliau lakukan, bagaimana sunnah-sunnah beliau, kita harus mempelajari itu supaya kita mencintai mereka. Sebagaimana yang saat ini yang kita cintai adalah pemain-pemain bola, artis-artis kafir. Kita mencintai mereka karena kebanyakan kita melihat film-film mereka, kebanyakan kita menyaksikan kisah-kisah mereka yang mengharukan, kebanyakan kita menyaksikan video-video yang busuk mereka, video-video mainan, video-video yang dibuat-buat. Mereka di dalam film itu menangis, sementara pada hakikatnya mereka hanya ketawa-ketawa. Itu hanya sandiwara saja. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dikisahkan dalam sebuah hadis, kalau dikatakan mereka itu berperang, betul-betul berperang, bukan perang mainan, bukan perang buatan, untuk membela agama Allah. Kalau diceritakan dalam hadis mereka itu menangis karena takut kepada Allah, mereka betul-betul menangis, bukan air mata buatan, bukan air mata buaya, bukan air mata palsu. Sungguhan mereka itu menangis. Tidak sama dengan yang di film. Semua yang di film sandiwara semuanya, dibuat-buat, air mata palsu.
Maka perhatikan ini adik-adikku sekalian, tumbuhkan cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang Allah Subhanahu Wa Taala tempatkan di dalam surga Allah bersama dengan para nabi dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Dan kurangi, kalau bisa hentikan. Tidak usah kita melihat film-film yang artis-artis kafir itu, bagaimanapun hebatnya, bagaimanapun dia menarik hati kita, tidak usah. Pembohong itu air mata buaya saja yang keluar dari kelopak matanya. Jangan ambil pelajaran di situ. Hendaknya kita banyak mempelajari kisah-kisah Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kecintaan kita yang terbesar tumbuh hanya kepada mereka, yang akhirnya kita akan bersama dengan mereka di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang Nabi janjikan ini. Nabi berjanji kepada orang itu, kamu akan bersama di surga dengan orang yang kamu cintai, bukan hanya untuk orang ini, namun berlaku untuk semua umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang cinta kepada Nabi pasti bersama dengan Nabi di surga Firdaus. Yang cinta dengan para sahabat yang soleh, yang sudah dijamin masuk surga, pasti akan bersama dengan mereka. Maka tanamkan ini di dalam hati kita. Hendaknya kita hanya mencintai mereka itu, orang-orang yang soleh, orang-orang yang sudah Allah Subhanahu Wa Taala jamin akan dimasukkan ke dalam surganya. Baik adik-adikku sekalian, kita akan coba mendalami hadis ini. Pertanyaan yang dilontarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dilontarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari orang ini yang pertama adalah, ya Rasulullah, man tas-sa'ah? Kapan hari kiamat itu terjadi? Kapan tiba waktunya hari kiamat? Coba kita renungkan pertanyaan orang ini adik-adikku sekalian. Orang-orang di zaman dahulu itu yang mereka fikirkan itu bukan kapan saya bisa kaya, kapan besok saya dapat harta, kapan saya bisa menguasai dunia. Bukan itu. Namun yang terbenak di hati mereka, di pikiran mereka senantiasa itu hanyalah perkara hari akhirat, hari kiamat, hari akhirat. Karena mereka takut datangnya hari kiamat itu, sementara mereka lalai dari mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengerjakan amalan-amalan soleh. Jadi orang ini hanya mempertanyakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu tiba? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung menjawab pertanyaan orang ini, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan pelajaran yang lebih baik daripada apa yang dia tanyakan. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang sudah kamu siapkan untuk hari kiamat? Apa yang sudah kamu siapkan? Artinya persiapanmu untuk menghadapi hari kiamat itu jauh lebih baik dibandingkan pengetahuan tentang kapan terjadinya hari kiamat. Untuk apa kita mengetahui hari kiamat itu kapan terjadinya? Yang paling pokok adalah apa yang sudah kita siapkan untuk hari kiamat. Apa persiapan kita untuk menghadapi hari kiamat? Yang hari itu kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, lautan akan meluap, langit akan terbelah, gunung-gunung akan dihancurkan. Yang kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah yang sudah kita hafal, ibu-ibu yang hamil akan langsung keguguran. Orang tua akan lari dari anaknya, anak akan lari dari orang tuanya, karena besarnya huru-hara ketika itu. Apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Tak ada gunanya kita mengetahui kapan terjadinya. Yang paling bermanfaat atau yang paling berguna adalah persiapan kita untuk menghadapi hari kiamat.
Maka ini adalah pengajaran yang sangat indah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang yang menginginkan suatu pelajaran, namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberinya ilmu yang lebih hebat dari apa yang dia inginkan itu. Maka orang ini berkata, "Ya Rasulullah, tak ada yang saya siapkan untuk hari kiamat." Maknanya adalah tidak ada ibadah yang banyak. Solat mungkin hanya solat wajib saja. Puasa wajib saja. Zakat wajib saja. Haji wajib saja. Dia sangat sedikit ibadah-ibadah sunnahnya. Itu maknanya, bukan berarti sama sekali dia tidak beribadah. Maknanya dia jauh dari sahabat-sahabat yang lain dari ibadahnya. Namun satu perkara yang sangat hebat yang dia miliki, cinta. Yang kata beliau, "Ya Rasulullah, namun hanya saja saya itu sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Rasulnya." Dia sangat mencintai Allah, sangat rindu kepada Allah, sangat ingin berjumpa dengan Allah, dan dia sangat cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan kabar gembira kepadanya berupa jaminan untuknya bahwa dia akan bersama dengan siapa yang dicintai. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Engkau akan bersama dengan siapa yang engkau cintai nanti di akhirat. Kalau kamu cinta kepada Allah dan Rasulnya, kamu akan bersama dengan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Kalau kamu mencintai Abu Jahal, Abu Lahab, laknatullah alaih, orang-orang yang semacam Fir'aun, Raja Namrud, laknatullah alaih, kalau kamu cinta kepadanya dan orang-orang yang semisalnya yang kamu cintai, siapkan dirimu di dalam neraka bersamanya." Orang-orang kafir, orang-orang yang sombong, pembangkang, fasik, suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau taat kepada Allah, orang yang seperti itu yang kamu cintai, siapkan dirimu di dalam neraka bersamanya. Kamu cinta terhadap artis-artis yang suka mengumbar-umbar auratnya, memperlihatkan auratnya kemana-mana, itu yang paling kamu cintai, siapkan dirimu di dalam neraka bersamanya. Maka dari itu, adik-adik sekalian, hadis ini adalah hadis yang sangat indah, sangat mulia sekali. Hadis yang betul-betul memberikan kabar gembira untuk kita, agar dengannya kita bisa berupaya sebisa mungkin untuk bisa bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga dengan cara berupaya mencintainya dengan kecintaan kita yang paling hebat, yang paling kuat. Dan kita bisa berupaya membuang segala cinta-cinta kita terhadap manusia-manusia bodoh, manusia-manusia kafir, manusia-manusia yang tidak mau taat kepada Allah. Buang saja cinta itu kepada orang-orang yang seperti itu. Kepada manusia-manusia busuk, bagaimanapun dia membuat kita tertarik, kegagahannya, kecantikannya, kekayaannya, kemewahannya, buang semua cinta itu kepada orang-orang busuk seperti itu, yang durhaka kepada Tuhannya, yang tidak mau mencintai Nabi, tidak mau mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadahnya, dalam akhlak-akhlaknya. Dan kita murnikan, kita tumbuhkan cinta itu, kita murnikan cinta itu hanya untuk Allah, untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk orang-orang yang soleh, agar kita bisa bersama dengan mereka di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkataan Anas radhiyallahu taala anhu yang mengatakan, "Kami tidak pernah merasakan kegembiraan yang sangat besar sebagaimana kegembiraan yang kami rasakan ketika kami mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai nanti di surga." Ini menunjukkan hati orang-orang yang beriman itu senantiasa gembira dengan kabar-kabar baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa ini menunjukkan keimanannya mereka yang betul-betul hebat, kecintaannya kepada Nabi. Sehingga dia langsung mengatakan, kalau begitu saya cinta kepada Nabi, saya cinta Abu Bakar, saya cinta kepada Umar radhiyallahu taala anhu. Dia mencintai manusia-manusia yang hebat ibadahnya kepada Allah. Dan dia berkata, saya harap
saya bisa bersama dengan mereka itu di surga dengan cintaku kepadanya, walaupun saya tidak mampu beramal sebagaimana amalan mereka. Indah sekali, hebat sekali. Bagaimana dengan kita, adik-adikku sekalian, kondisi jiwa kita ketika mendengar hadis ini? Gembira tidak? Bagaimana dengan kondisi jiwa kita mendengarkan hadis yang sangat agung ini, yang sangat mulia ini? Ketahuilah adik-adikku sekarang, ketahuilah, demi Allah, saya berani bersumpah atas nama Allah, sungguh di zaman ini kita tidak akan mampu lagi beramal sesuai dengan seluruh amalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh amalan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, seluruh amalan Umar radhiyallahu taala anhu. Kita tidak akan bisa lagi, karena keimanan yang kita miliki di umat ini sangat kecil, sangat lemah. Oleh karena itu adik-adikku sekalian, satu-satunya jalan kalau kita mau bersama dengan mereka, cintai mereka. Cintai mereka dengan kecintaan kita yang terbesar. Dan cara untuk mencintai mereka hanya satu. Jalan untuk mencintai mereka hanya satu. Pelajari kisah mereka. Pelajari ketauladanan mereka. Pelajari kemuliaan akhlak-akhlak mereka sehingga tumbuh di dalam hati kita kecintaan yang sangat besar kepada mereka. Karena kapan kita mengetahui mereka, semakin kita mengetahui tentang mereka, semakin tumbuh, semakin besar kecintaan itu kepada mereka. Kemudian yang terakhir adik-adikku sekalian, sebuah harapan yang sangat indah dari Anas radhiyallahu taala anhu. Harapan yang sangat besar, harapan yang sangat hebat. Yang kata beliau, saya berharap bisa bersama dengan mereka di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Harapan yang betul-betul hebat. Dia berupaya mencintai orang-orang soleh dengan harapan ingin bersama dengan mereka di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberi kita hidayah agar kita bisa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan kita yang terhebat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita ke jalannya yang lurus, ke jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi sampai kita seluruhnya kembali kepadanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita seluruhnya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi bersama para nabi, para siddiqin, para orang-orang soleh. Baik, hanya itu yang bisa kami sampaikan adik-adikku sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.